Sekarang langsung yang kemarin dapat tugas siapa aja yang mau maju untuk presentasiin sekarang. Nunjukin aja sih, nggak presentasi, tunjukin ke teman-temannya hasil pekerjaannya, codingannya kemarin. Saya deh, Bu. Siapa duluan? Ibnu. Ya, Ibnu. Yusuf dulu deh. Lu, Bu. Dari kiri, Nu. Gua kan tengah. Apa masalahnya ada? Betul, Nu. Kenapa ini? Ada Ibnu, ada Alia, ada Erlina, ada Langming, ada Muhammad Fikri, sama ada Yusuf. Siapa duluan jadinya? Mengerjakan semua ya? Alhamdulillah mengerjakan semua. Siapa yang mau share screen? Silakan. Ayo, Nu. Laptop gue tadi kan bilang aja akunnya keblok, cuy. Nyala. Ya, udah berarti Yusuf duluan deh, nggak apa-apa. Tunggu ya. Cup duluan. Cup. Ya. Apa gua? Ada nggak, Bu? Udah kelihatan. Ini siapa nih, Yusuf ya? Iya, Bu. Belum keluar. Nah, Yusuf, kamu ini nggak ada kebingungan nggak? Tadi sih sempat bingung di sini, Bu. Gimana? Itu. Tapi udah dicoba-coba ketemu juga. Terus akhirnya gimana tuh? Tadi saya lebih besar ngikutin yang awal. Karena kan diambilnya itu satu angka doang, lebih kecil, jadinya ya udah saya ubah ini operatornya, Bu. Coba di running sekarang. Bu. Oke. Pakai char add ya. Sekarang siapa lagi selain Ibnu? Yang outputnya beda sama Ibnu. Ibnu apa? Ibnu sama Yusuf, sorry. Sama Yusuf, yang beda sama Yusuf outputnya yang mau menampilkan. Siapa? Itu ya? Nu. Apa Gilang? Sama. Apa Ibnu? Outputnya sama begitu. Apa Alia? Maksudnya gimana, Bu? Yang maksudnya outputnya kemarin ada 3 tuh. Yang outputnya beda sama Yusuf yang sekarang share screen. Roge, Pak. Kalau Ibnu outputnya yang pertama, kedua, apa ketiga? Saya ngerjain semua sih, Bu, sebenarnya. Saya dapatnya yang ketiga. Yang sebelah kanan. Bisa sih ya semuanya ya. Mantap, Bu. Tapi tahu deh benar atau enggak. Sebentar.
Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan. Terus pakai apa Ntar. tuh? Kalimatnya kalimat substring ya. Substring i. Iya, betul kok kayak gitu. Kamu pakai aplikasi apa nih? IntelliJ. Oke. Ini yang tengah ya, Bu. Lain, Nu. Oh ya udah. Oke deh. Dah, yang lain satu lagi. Yang output 1. Linglang, Bu, linglang. Langming. Langming. Akunnya keblok. Akun di Salah laptop ya. akunnya. Enggak percaya. Ini kalau pakai kamera aja bisa dah, pakai kamera HP. Ya udah Laptop. pakai HP lah alasannya. Kenapa keblok coba, Langming? Nggak tahu. Akunnya banyak. Bu, bucin mulu. Oh, password masa sampai lupa. Ini, Bu. Nggak kelihatan. Coba, terus kamu running coba. Apa lah yang penting udah pada ngerjain semua. Akun yang keblok tuh maksudnya akun Zoom-nya atau apa? Iya, yang di laptop, Bu. Oh. Ya udah. Itu yang output ketiga ya? Yang satu, Bu. Yang satu ya. Coba di zoom. Maksudnya dideketin. Itu input dulu nggak sih? Apa langsung Nggak. tampil? Langsung. Ya. Ya udah, sekarang kalau yang lain ada yang ngerjain nggak selain yang 6 orang itu? Mudah-mudahan sih semuanya ngerjain ya. Walaupun nggak wajib, biar bisa. Terus hari ini sekarang kita kuis ya. Oke. Baik, Bu. Oke, baik. Beneran. Mendadak, Apa? Bu. Kita kuis sekarang latihan sebelum UTS. Oke. Oke. Kok kalian pasrah banget sih? Saya bingung, Bu. Oke, Bu. Silakan, Bu. Gas, ayo, Bu. Ayo, langsung. Oke, Ibnu ayo Sob. Padahal tadi biasanya habis jawaban yang kuis. lain tuh, Ya ya Allah, ibu masa kok kuis lagi, gitu, Bu? kok dadakan. Saya habis gitu. kuis loh, Bu, kita, Bu. Bu, tadi habis kuis, Bu. Sumpah, Bu. Tadi habis kuis, Bu. Pusing juga, Bu. Masih terngiang-ngiang, Biar Bu. sekalian pusing aja, Masih Bu. terngiang-ngiang, Biar Bu. sekalian pusing aja, Bu. Angka X, Y, Z, A, B, C. Aksen B, aksen A. Astagfirullah. Apa ini? Sabar, Iwa. Matematika diskrit ya? Satu nomor, 3 Iya, nomor. Bu. Ya, Bu. Diskret, Bu. Tentang kanonik dan peta Carnot. Sok, Bu, sok. Enggak, saya bercanda aja, tapi kalian kok serius. Jadi, Oh, bercanda. Bisa dilihat Mau nolak, dari ekspresi Jelek, mukanya. Okenya juga bercanda, Bu. Saya, Bu. oh, kayaknya bisa ada juga ya. Ngetrol. Dan sekarang kita nih, Udah jadi di-prank. kuisnya minggu depan aja. Kuisnya minggu depan, bukan kuis sih, mesti kayak latihan sebelum UTS. Nah, nanti minggu depannya lagi UTS. Ntar lo, saya tuh udah dikasih jadwal buat UTS pemrograman 3. Mana ya? Bentar. UTS pemrograman 3 itu kalian tanggal udah dapat jadwal belum sih? Belum ya? Belum, Bu. UTS pemrograman 3. Ini sore kayak gini. Oh, ini. Kamis 5 November. 5 November hari Kamis jam 10 sampai jam 12.20. Jam 10.20 sampai 12.20. Gitu. 2 jam. Jadi ujiannya sih belum dikasih tahu teknisnya gimana, nanti saya kasih tahu deh kalau udah diumumin. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk materinya 2 materi, terus nanti minggu depan berarti latihan untuk persiapan UTS. Kelihatan slide-nya? Kelihatan. Kalau mau interupsi atau mau bertanya, mau
apa ya, nambahin atau saran gitu ya, langsung ketika saya menjelaskan nggak apa-apa. Langsung aja Bu interupsi, langsung boleh bertanya, boleh menjawab juga kalau ada. Nah, kita masuk sekarang ini materi ke-6 dulu. Materi ke-6 itu tentang operasi matematika. Kalau kemarin kan operasi string, sekarang operasi matematika. Berarti kalau operasi matematika adalah yang yang menyangkut semuanya tentang matematika. Nah, di Java itu sebenarnya disediain untuk matematika itu dia pakai kelasnya math. Math dot apa nanti. Jadinya pakainya ini nih, math. Kelas yang tersedia dari Java itu adanya namanya kelas math. Untuk gunanya apa? Untuk melakukan berbagai operasi matematika. Yaitu misalnya apa sih kalau contohnya matematika? Misalnya mau cari luas, misalnya mau perhitungan logaritma, misalnya lagi perhitungan eksponensial atau akar-akaran, nah kayak gitu tuh bisa dibuat di Java. Sudah ada kelasnya sendiri. Terus ada konstanta. Konstanta pada math itu adalah, konstanta tuh artinya apa sih? Konstanta. Nilai tetap. Tetapkan. Nilai? Nilai tetap. Nilai tetap. Yang ditentuin. Kalau bedanya konstanta sama variabel apa? Kalau variabel masih bisa Kalau variabel itu adalah tempat penyimpanan yang masih bisa diubah nilai-nilainya, bisa berubah-ubah. Nah, kalau konstanta itu tempat penyimpanan sesuatu, tapi nilainya sudah pasti tetap mutlak, tidak bisa berubah. Itu disebutnya dengan konstanta. Iya, fix. Di sini kalau dalam matematika konstanta contohnya ada ini untuk logaritma sama pi. Nih, kalau E itu nilainya dia segini nih, 2,7 sekian. Nah, ini tuh udah pasti. Mau dimanapun dan mau dalam kondisi apapun ya nilai E itu segitu. Sama kayak nilai pi itu kan kalau kita mau ngitung apa sih biasanya pi itu? Apa lingkaran? 2,14. Iya, 2,14. 14 sekian atau 22/7 kan nilainya kan segini nih, udah pasti nih, mau di kita waktu SD mau kita waktu sekarang, pokoknya dari dulu nggak pernah berubah nilainya, pi selalu segitu. Ini untuk digunakan untuk misalnya mau menghitung luas lingkaran, mau menghitung luas tabung gitu, terus luas bola yang ada menggunakan pi-nya itu bisa dipanggil langsung pi di sini di dalam Java. Jadi tidak perlu dideklarasikan pi itu nilainya berapa. Terus di sini ada metode pada kelas math. Jadi kalau metode waktu kemarin itu kan string juga ada metodenya, bisa diubah-ubah, bisa di substring, bisa di concat, bisa di apa lagi tuh, di gabung, bisa di compare, kan itu kan operasi pada string metodenya. Nah, kalau pada kelas math itu metodenya nih ada banyak juga. Ini gak usah diapalin, nanti lihat aja kalau misalnya. Pokoknya pemrograman 3 itu tidak usah dihafalkan, dan bahkan ujiannya itu biasanya selalu open catatan. Jadi kita misalnya butuhnya apa, lihatlah ke sini, nggak usah diapalin. Jadi misalnya X double E berarti menghasilkan nilai absolut dengan tipe double. Kayak gitu. Absolut itu berarti kan memutlakkan. Terus misalnya kayak cos untuk menghasilkan kosin, terus eksponen itu untuk yang pangkat-pangkat kayak gitu. Nah, ini pokoknya nanti penggunaannya sesuai dengan kebutuhan perhitungan matematikanya. Terus ada juga log itu untuk logaritma. Terusnya max untuk mencari nilai maksimum, sama min juga untuk mencari nilai minimum. Terus ada juga ini tadi kan ada cos, ada sin, ada tan.
tangan. Terus ada juga SQRT, ini adalah untuk akar kuadrat, ya, akar kuadrat yang kayak gitu tuh. Di dalam Java juga udah ada fungsinya si akar kuadrat itu. Ini contoh dari program. Contohnya misalnya ini kalau kita math.e ya udah pasti nih langsung manggil nilai tadi. Jadi kita nggak usah deklarasiin juga, udah di dalam Java itu sudah ada, misalnya math.p itu udah ada nilainya gitu. Jadi kita nggak usah deklarasiin dulu p itu sama dengan 3,14, nggak usah, karena itu sudah konstanta pada math di Java sudah ada. Nah, terus misalnya ini contoh tadi math apps min 2,3, berarti dari sini berarti absolut itu kan berarti memutlakan. Berarti kalau misalnya min 2,3 nanti jadinya jadi 2,3. Kalau max 2,3 berarti nanti diambil nilai maksimumnya yaitu 3. Sama kayak min juga kayak gitu. Nah, operasi matematika ini saya mau singkat aja karena nggak terlalu nggak terlalu sering keluar. Tapi kalau misalnya nanti ada, ya pokoknya paling diambil fungsi-fungsi dari sini nih, dari metode-metode yang ada pada kelas math gitu. Ini nanti dicoba-coba aja nih, misalnya absolute integer A, berarti kan nanti ini tipenya integer, terus A, dicoba-coba aja kalian sendiri itu nanti hasilnya kayak gimana. Nah, selanjutnya saya mau lanjutin yang materi setelahnya. Materi setelahnya ini pertemuan ke-7 sebenarnya. Tapi saya mau satuin di sini supaya minggu depan bisa latihan. Ini ada yang namanya stream. Pasti kalian udah sering banget denger streaming gitu ya. Kalau lagi YouTube tuh namanya streaming. Nah, sebenarnya bahasa Indonesianya stream tuh apa? Deras. Langsung. Deras. Coba kita searching. Stream. Masuk nggak sih? Saya lagi Enggak, Bu. Enggak, Bu. saya lagi Tutup, searching Bang. di ini malah ketutup. Enggak. Malah masih PPT. Oh, Di PDF, Bu. stream. Kalau kita cari di Google Translate itu stream itu artinya adalah, jangan dipulpen dulu. Aliran. Berarti kalau streaming itu sebenarnya artinya Alir. Mengalir. Alir. kalau kita lagi nonton yang mengalir apa? Misalnya lagi nonton Datanya. YouTube, yang mengalir, kuota ya. Kuota gitu, datanya mengalir. Paket datanya mengalir keluar, berarti kan mengalir ya. Terus yang kita tonton kan dari awal sampai akhir, berarti itu nanti informasi yang kita dapatkan, berarti itu ke dalam. Nah, berarti namanya aliran atau mengalir itu pasti dia butuh dua. Ada yang namanya source, ada yang namanya destination. Nah, ini itu pokoknya setiap aliran pasti ada sumber, ada destination-nya. Nah, di dalam Java kita nih, stream berhubungan dengan proses untuk membaca dari suatu sumber. Jadi kita mau baca dari sebuah sumber, terus nanti ditampilkan atau dilihat di layar misalnya kayak gitu. Atau kita mengambil, pokoknya stream itu sebenarnya gini kalau di Java. Kita mengambil data dari sebuah file lain, tapi nanti ditampilkannya di Java. Atau sebaliknya, kita nulisnya di Java, nanti mau disimpan atau ditujuannya itu ke dalam sebuah file. Itu namanya stream di dalam Java. Nah,
Kalau contoh nih, misalnya Anda sudah terbiasa dengan stream menampilkan informasi ke layar menggunakan sistem on-out println. Nah, itu juga termasuk stream juga. Jadi mengalir datanya, terus nanti informasinya ditampilkan ke layar. Layar itu adalah sebuah destination-nya. Nah, tapi kalau yang kita mau maksud di sini, di kelas-kelas yang ada pada Java, yaitu input stream dan output stream, yang kita maksud di sini adalah yang tadi. Kita memanggil sebuah file ditampilkan di dalam Java. File itu berupa bisa TXT dari Notepad, bisa juga dokumen dari .doc. Nah, kita sekarang harus tahu nih perbedaan antara input stream dan output stream. Sebentar, dia bisa entire screen. Kalau gini kelihatan semua nggak? Nih, misalnya saya buka gini. Kelihatan nggak ininya? Codingan sayanya? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Sama Bu. ininya juga kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan. Sekarang saya punya dua file Java. Di sini ada satu tulis ke file, satu lagi ada baca string dari file. Pertama ini dulu. Di sini ada namanya file output stream. Berarti di sini adalah kita bahas output stream dulu. Output stream. Ini nanti coba kalian lihat dari codingan ini, kita bikin sebuah berkas. Berkasnya dinamain dengan R3X 2020 gitu misalnya. Nah, ini kan di file saya belum ada nih. Ini saya buka file Explorer saya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Saya punya teks nih, ada R3T, ini R3V, R3W nih. Tapi kan R3X belum ada ya? Teks file teksnya itu belum ada. Nah, kita bikin nih. Kita buat menulis ke dalam file. Nih, misalnya nih kita tulis, ya apa yang mau kita tulis nih? Ini adalah string yang ditulis ke dalam file. Dotnya kan txt. Nah, file ini misalnya gitu. Terus kita taruh di sini misalnya R3X. R3X oke banget gitu misalnya. Terus kita compile. Kita running lah di sini. Kita running. Nah, terdapat ini nih message-nya. Kalau tulis ke file, oke. Sekarang kita cek, ada nggak filenya di sini? Kebuat ya filenya. Terus kita lihat nih, tulis ke dalam filenya berhasil nggak? Nah, isinya ada di sini. Berhasil. Ini namanya output stream. Terus sekarang satu lagi. Ini kita tutup dulu teksnya. Oh, kita tambahin nih di teksnya itu. Misalnya kita mau tambahin tulisan apa? Misalnya hari ini hari Kamis gitu. Hari ini hari Kamis. Misalnya gitu ya. Terus kita buka codingan yang baca string dari file. Baca string dari file. Karena tadi ini ini kan jadi kita mau membaca sebuah string dari sebuah teks. Berarti itu input stream. Input stream itu berarti kita mau memasukkan file lain ke dalam yang mau kita tampilkan di dalam Java, di output Java-nya itu. Itu namanya input stream. Tapi kalau output stream, kita mau membuat sebuah file atau tulisan atau segala macam yang mau disimpan ke dalam sebuah file. Itu output stream. Nah, ini suka kebalik nih kadang-kadang. Nah, di sini misalnya kita tadi mau panggil R3X 2020.
nama file teksnya. Nah, tampilnya nanti di mana? Coba kita running, baca string dari file. Nah, tadi ini mah bukan ya, ini yang tadi. Nah, berarti di sini. Tampil semua tulisan yang ada di dalam teks tadi, file R3X 2020.txt ini tampil. Nih, codingan menampilkannya ini. Ngambilnya dari sini. Nah, itu adalah input stream. Tadi output stream. Nah, sekarang coba saya coba ya. Misal yang atas input stream atau output stream? Input stream. Output dari teks ke Java. Jadi yang atas nih kita punya sebuah file mau dipanggil ke dalam Java. Output stream. Input, Bu. Kalau output stream itu dia membuat teks atau Java membuat dokumen dokumen. baru gitu loh Bu, dari ini Java. Bawahnya output. Iya, betul. Ini output stream. Dah gitu. Terus kita lanjut lagi yang ini. Sekarang nih, input stream. Input stream ada pada perangkat java.io. Jadi ketika kita membuat input stream itu, nanti atasnya harus ada package java.io. IO itu berarti artinya input output. Merupakan kelas abstrak yang menjadi dasar bagi semua kelas yang berhubungan dengan pembacaan dari suatu sumber. Yep, biasanya disebutnya file, input, stream. Jadi input itu kan ada dua sebenarnya di Java itu. Ada input yang dari keyboard ketika aplikasi di running, itu input output juga. Tapi nanti kelasnya beda, dia pakai menggunakan, ada yang pakai scanner, ada yang pakai buffer reader. Tapi kalau input stream itu dia mengambil dari suatu sumber yang lain, itu input stream. Terus contoh, berikut adalah ini contoh membaca dari file.txt. File yang dibaca adalah harga nih, harga.txt. Disimpan pada nih. Oh, jadi juga sebenarnya bisa kalau di directory. Jadi kan kalau saya tadi kan nggak pakai directory, maka seharusnya yang muncul itu di dalam folder yang sama dengan folder dengan kita menaruh file codingannya ya. Jadi satu folder dengan codingannya. Tapi kalau kita menggunakan directory itu bisa memanggil file dari directory lain meskipun tidak satu folder dengan Java-nya bisa. Nah, kayak ini kan dia memanggil di ada namanya harga.txt. Nah, tapi ini enggak kayak harga. Nah, harga itu ternyata nih dia bisa diotak-atik kayak gini juga. Misalnya nih berikut sintaks program untuk membaca dari file di atas. Kita bikin dulu nih. Ternyata di sini bisa pakai directory d data. Karena ini ada di dalam directory D, di dalam folder data si harga.txt ini. Jadi berarti kan memanggil nih. Nah, pas sudah dipanggil gini nanti keluar di Java-nya seperti ini kan. Tapi bisa kita ubah, bisa kita manipulasi. Sebenarnya kita mau memanggil harganya ini aja nih. Harga dari string ke 1 sampai string ke bukan string. Karakter ke 1 nih sampai karakter ke 4. Berarti kalau kayak gini nanti kita bisa menselipkan codingan substring ketika di sini nih. Ketika di sini kita bisa menselipkan. Terus
Karena tadi bentuknya string, maka bisa diparse dulu ke integer. Supaya apa? Supaya kan kita mau menghitung String ya. Dia mau dijumlahin kan harga-harganya tadi. Jadi kita ubah tuh ke integer. Terus karena di sini substring 1,5. Kalau 0,5 berarti kan yang keambil nanti dari sini 4 kan? Iya. Dari 1 sampai 4 karena sampai sini. 1 sampai 5. 1 sampai 4 karena 5-nya itu nggak diambil kalau Dihitung substring. Kayak kemarin. Nah, terus kita bisa tambah nih dengan misalnya harga hari ke tambahin n ini nanti looping tuh karena pakai while jadi 1 2 3. Nah, terus baru harga. Nah, harga tadi di sini kan udah di substring nih di atas, di substring di sini. Maka nanti hasilnya outputnya bisa gini. Ini di outputnya dari Java, tapi sumber file harga tersebutnya sebenarnya dari file text atau .txt tadi, harga.txt. Terus ini kita bisa hitung, bisa dijumlah, bisa juga mau di rata-rata juga bisa kayak gitu. Ini contoh pengaplikasian dari input stream. Nah, kalau output stream sebenarnya lebih gampang. Output stream itu kenapa lebih gampang? Karena output stream itu kan menulis ke dalam sebuah file. Nih, kelas output stream. Sama, dia ada di paket java.io juga. Merupakan kelas abstrak yang menjadi dasar untuk semua stream keluaran atau output. Nah, salah satu turunannya yang kita pakai sekarang adalah file output stream. Jadi, outputnya itu berupa file lain, makanya disebut output stream. Terus contohnya, misalnya kita mau membuat ini di folder di directory D, di foldernya data, bikinnya obat.txt. Nah, terus di sini kita pakai pprintln. Pprintln maksudnya itu apa? Ini mau naruh di dalam txt tadi. Ya udah kayak gini aja, ini lebih gampang nih. Tulis ke file berhasil, nanti hasil di notepad-nya nanti seperti ini. Di notepad-nya. Seperti itu. Udah. Nah, kalau mau manggil lagi, ini kan misalnya udah kebuat nih. Ininya gini, kebuat notepad-nya. Terus mau ditampilin lagi di Java menggunakan biar bagus gitu. Jadi ada tab-nya kayak kemarin bikin di array. Itu nanti menggunakannya input stream lagi. Jadi untuk misalnya ini tuh kode. Jadi kode itu dari substring sekian sampai sekian itu untuk menampilkan kode. Untuk menampilkan nama obat. Jadi biar ini misalnya kita punya data gini nih di notepad. Terus mau nampilinnya di Java ada headernya misalnya kode, terus di sininya nama obat, terus Jenis. keterangan, iya jenis atau keterangan, boleh jenis obatnya, Harga. terus sebelahnya harga. Terus di sininya baru kodenya apa, namanya apa, pakai tab gitu ya, /t. Nah, berarti nanti untuk mengambil data dari notepad-nya, kita menggunakan substring tadi. Substring dari 0 sampai sekian, berarti ini untuk ngambil kode. Dari sekian sampai sekian, untuk mengambil nama obat. Terus untuk jenisnya dari sekian sampai sekian, kayak gitu. Terus, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Nah, saya Bu. Siapa? Itu Bu mau nanya. Boleh. Untuk pemanggilan datanya itu filenya itu untuk kapitalnya ngaruh nggak Bu? Misalkan filenya kapital semua, terus ditulis di codingannya huruf kecil semua, itu ngaruh nggak? Apa suaranya Yusuf mendem-mendem, Sup? Untuk pengambilan filenya Bu, pengambilan file dari komputer, itu nama filenya untuk kapitalnya itu ngaruh nggak Bu? Oh, ininya nih yang obat.txt-nya. Misalkan di filenya itu obatnya kecil, sedangkan kita nulisnya obatnya besar, itu berpengaruh? Menurut kamu berpengaruh nggak?
Tadi siaran enggak? Iya, enggak berpengaruh. Pengaruh. Karena itu tuh bukan codingan di dalam Java-nya. Jadi itu kan nama filenya. Tapi kalau di nama filenya itu kita mau selama itu sama, dia tetap kepanggil. Soalnya tadi saya bikin aja besar, terus kesimpannya bikinnya kecil, pas manggilnya besar, itu bisa sama. Dianggapnya sama karena dia bukan sebuah string di dalam Java. Dia tuh sebuah nama file gitu, tapi bukan string di dalam Java. Nah, terus kalau ada yang kasus seperti saya nih, kalau kasus untuk seperti saya ini, padahal saya udah ganti laptop nih, tapi dia tetap sama kayak gini. Dan saya juga belum tahu kenapa begini. Jadi saya itu kan punya folder pemrograman 3. Pemrograman 3 di dalamnya ada PE3. PE3 yang input stream output stream itu kan saya masukin semua codingannya di dalam folder ini, IO stream. Tapi ketika dibuat itu nggak pakai directory itu ya. Harusnya kan di dalam folder yang sama dong IO stream karena di sini semua nih. Nah, kalau saya itu justru kebuatnya di satu folder di luar ini. Jadi kalau nanti yang kalian sama kayak saya nih kasusnya, coba cari misalnya nggak ketemu di dalam folder yang sama, dicoba di satu folder di atasnya. Soalnya sama, saya database juga gitu. Nanti pas ketika bikin database harusnya kan disimpan di dalam sini. Kalau nggak pakai directory, harusnya tersimpan di dalam folder yang sama dengan codingannya. Tapi kalau saya tuh malah satu folder di atasnya. Nah, kayak gitu. Kalau ada yang sama kayak saya berarti dicoba dicek di satu folder di atasnya. Itu nggak tahu kenapa sampai sekarang saya belum nemuin jawabannya kenapa dia selalu kesimpan di satu folder di atasnya. Gitu. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas. Aman. Aman. Nah, Mungkin sekarang yang lain... di sini ada apa yang lain gimana? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu. Berarti nanti ini kita ada tugas tapi minggu depan berarti nggak usah dimaju ya, karena besok minggu depan kita langsung kuis aja. Jadi ini ada tugas biasa, tugas wajib mingguan. Di sini nanti ada 2 orang. Ini gampang nih nomor 1 mah. Di sini ada. Gerak Bu, pointernya Bu. Masih di data D. Masih di data D. Oh. Udah. Nah. Di sini nanti ada ini kan ada tugas nih, ada 2. Ini tugas mingguan biasa. Di sini 2 orang, di sini 3 orang. Siapa yang mau? Ini gampang banget lah nomor 1. Saya mau, Bu. Siapa? Raffi. Saya deh, Bu. Udah, Bang. Gak boleh Ibnu Saya 2 udah kali. buat, Saya udah buat. Sabar. Yang belum. Gak boleh 2 kali Ibnu. Ibnu serakah. Baik. Gue pengen minggu lalu. Nuna. Saya baru buat deh, Bu. Langsung buat ya. Speedrun dia, Bu. Ini Raffi, satu lagi siapa? Di sini 3 orang. Udah siapa? Ihwa nomor 1. Ikhwa. Iya, Bu, Ikhwa, Bu. Nomor 3, nomor 2 3 orang. Ini juga bagus sebenarnya. Bagus Andika. Bagus. Oke. Bikri. Udah.
Saya mah Wih, jangan nunjuk kemarin dulu nih. dah, ngajuin diri dulu. Nanti berarti kan sisa-sisa yang belakang-belakang tuh ntar berarti tugasnya database tuh yang belum-belum. Database. Asik. Asik. Database. Ayo maju sekarang. No. Belakangan Belum, susah loh. belum Iya, belakangan. yang belum. Belum. Yang belum tuh, yang belum. Yang Ayo, semangat, belum, semangat. yang belum. Saya Ada Nah. Ibnu, ada Genta, Bu Ibnu. Genta. Pak Niken. Ya. Niken. Terus Jangan tanya saya kan Genta. ikan. Saya Oh, kan tuh. Genta. Oh iya bener Genta. Genta, Genta. satu lagi lah biar nggak usah ditunjuk. Mengajukan diri saja. Saya, Bu. Saya siapa tuh yang ngomong? Ayo, Gen. Oi, Gen. Ayo. Genta, Bu. Genta. Siapa itu? Ya Genta, Bu. Genta. Genta. Pakai K, Bu. Genka. Genka. Bohong Bu, trolling dia. Lupa. Rolling. Genka. 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 Ya, saya masukin di classroom dulu. Raffi. Yuk, LS. ML. Si Jaman. Mau bahana lo. Alin baru bangun. Alin baru bangun, Lin. Capek dia kali habis kuis dia. Due date-nya mau kapan? Minggu depan ya? Berarti ya sebelum minggu depan kita kan pertemuan tanggal 29. Berarti Aduh, Rabu tengah malam, Bu. Kuis ya. Rabu tengah Eh. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Dimute ya sama host. Halo. Iya, Bu, masuk, Bu. Masuk. Ada Genta, Raffi, Genta, Niken, Banyak banget Gentanya. Niken Kon ya di sini. Niken, terus siapa lagi tadi ya? Bagus. Ikwa, Bu. Ihwa bagus. Bagus. Iya, bagus. Bagus. Oh, bagus banyak tuh, Kurin. Yoi. Salah orang nih. Gus Andika. Lupa. Bagus Andika, Bu. Bagus Andika. Evil. Kok bagus Evil itu mah Badrun. Bagus Andika. Dah. Tugas stream. Lupa dimatiin. Dah sampai sini udah mau tanyain nggak? Bu, itu tadi yang nomor 2 itu kan ada rata-rata. Itu rata-rata nilai akhir, Bu. Mana? Coba kita lihat ya. Saya tadi share screen dulu deh. Ini rata-rata ini. Iya, itu rata-rata nilai akhir, Bu. Rata-rata nilai akhir ini dirata-ratain. Kalau kamu mau bikin lagi di sini juga boleh. Misalnya di sini rata-rata satu orangnya nih, rata-ratanya. Oh, rata-rata satu orang. Iya, boleh juga kalau mau ditambahin. Kalau enggak ya udah gini aja. Bisa, Bu, bisa. Salah. Bisa. Kata Ibnu Esi. Yes. Esi parah. BTR nih, BTR. Ya. Ya kan ini sebenarnya apa sih berkaitan dengan nomor 1 buat program membaca file tugas p3.txt yang telah dibuat pada nomor 1. Siapa itu? Buka COC. Bagus. Nanti kuisnya nomor paling 3 soal aja sih. 1 tentang array, 2 tentang substring, 3 yang input stream output stream. Dah, itu aja. Ulang, Bu, yang 3 apa, Bu? 3-nya input stream output stream.
Udah sampai sini jelas. Kita kayaknya sih kemungkinan besar jadi nih kalau peraturan pemerintah sudah memperbolehkan untuk pembelajaran offline, sepertinya ya Januari atau enggak Februari lah kita udah bisa Asik, dapat bertatap uang muka. jajan. Iya. Asik bener ya Mas dikasih duit ya. Oh ya Bu, Alhamdulillah, Bu mau nanya Bu, boleh kan- bagus. kan apa hari Kamis depan kan ini Bu, tanggal merah itu gimana Bu nanti Bu? Oh emang tanggal merah ya? Coba saya belum ngecek. Hari apaan, Gus? Tanggal merah Hari Kamis. apa tuh? Enggak, hari apaan? Ada apaan, Oh, Gus? hari Maulid. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Astagfirullah Gilang, Oh, lupa. Astaga Gilang. Astagfirullah Gilang. Kamu berlaknat. Kamu berlaku. Iya ya. Tanggal gimana, Bu? 29 ya? Iya 28-nya libur juga ya? Iya Bu, kan Libur 28 panjang, Bu. 30-nya libur. Bu. Iya, Bu. Udah, berarti Yang kita kenaikan. majuin aja Cuti lah bersama. tanggal Asik. 27. Lagi pula nggak masuk juga online sih. Oh iya sih. Oh bagus nih lah. Yalah, bagus. Bagus Ya, parah. berarti gini, kalau enggak nanti kita maju aja di Selasa juga boleh, biar kalian bisa weekendan panjang, kita maju di hari iya. Selasa boleh. Jadi misal digabung aja tuh lah. Saya kan ngajar Selasa, jadi Selasa semua kita kuisnya. Gitu. Jam berapa Bu? Soalnya Iya, ada mas. Kalian kuliahnya jam berapa? dari Dari jam jam- setengah 8 sampai jam Setengah satu. sampai Setengah jam 1 terakhir ya. Oh ya udah, berarti kan apa? Gampang aja deh sama saya mah ya. Oke, berarti Selasa ya. Kita kuisnya ya biar bisa long weekendan ya. Long weekendnya juga kemana sih? Mau pergi juga pada tutup. Mabar, Bu. Maulid. Maulid. Oh iya mau maulid. Kabar. Mau maulid siapa tuh yang ngomong? Astagfirullah. Oh, udah nggak ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah ya? Cukup jelas Tanya ya? Gus. Udah. Kalau gitu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya semuanya. Amin, amin, amin. Terus Amin. juga semangat belajarnya semester 3 nih. Ntar makin Semangat terus, Bu. Semangat Semangat. Bu. kalian tuh baru 2 tahun lagi ya, 2 tahun setengah lagi. Iya. Panjang. Semangat terus lah pokoknya, nanti kalau udah lulus juga yang untung juga buat kalian. Terus kalian harus percaya walaupun di Unindra itu banyak jadi tidak jangan insecure, justru banyak mahasiswa nih ya dari bimbingan saya tuh kemarin juga ada yang udah diterima bahkan bisa bekerja di Unilever, ada yang bekerja di Kalbe gitu. Jadi kalian tetap Unilever. semangat. Di Unilever kan susah masuknya. Saya bisa Wih. kerja di Google. Ajib. Jadi pokoknya kalian nggak usah berkecil hati lah walaupun kuliah di Unindra. Unindra juga bagus gitu. Jadi nggak usah. Jadi karena tuh sebenarnya perusahaan itu nggak bakal lihat. Ada sih yang lihat background universitasnya, tapi ada juga yang ya emang kualitas tiap orangnya yang dilihat gitu. Dan kebanyakan memang gitu. Apalagi zaman sekarang ini banyak yang misalnya kayak dibutuhkan. Misalnya kayak kemarin juga tuh teman saya ada kerja di XL kan. Itu nyari lowongannya kayak gini. Dibutuhkan senior programmer yang bisa bahasa pemrograman A, B, C gitu. Terus ya udah gitu doang, nggak ditanyain ijazah, nggak ditanyain IPK. Yang penting bisa itu, bisa 3 Menguasai. programin itu, boleh langsung interview kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kalian nanti ketika lulus tuh makin banyak sebenarnya saingannya, terus tantangannya makin banyak juga. Ya tapi kalau kita usaha nggak bakal mengkhianati hasil pokoknya kayak gitu. Jadi semangat aja terus belajar, dan toh nggak ada yang rugi kok belajar juga, belajar apapun itu pasti nanti ada manfaatnya gitu. Ya. Yaudah saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan. Amin. Apalagi minggu depan mau UTS, kalau bisa jangan ada yang susulan biar enak semuanya, biar sehat semuanya, jadi ujiannya bisa lancar semuanya ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salam nanti BTR. Alin seperti biasa. Lin, bangun, Lin.
Melek. Lin melek. Turun lagi. Ya kayak didongengin ya sama saya. Yusuf diri Yusuf. Dadah, Yusuf bye. Bacot hilang.